Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lili Khulwatunimah kembali menjumpai Anda. Tentu saja kali ini ada satu tema menarik yang akan kita bahas, yakni mengawal pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Provinsi Banten. Seperti yang kita ketahui pemirsa, infrastruktur ini termasuk dalam komponen yang penting pada sebuah pembangunan daerah, karena semakin baik infrastruktur tentu juga akan memudahkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan pemirsa, sebagai ibu kota, Kota Serang tentu saja etalasenya Provinsi Banten termasuk juga sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di dalamnya, karena kaitan juga dengan wajah Provinsi Banten. Dan kemudian pemirsa, untuk membahas terkait pengawalan infrastruktur ibu kota provinsi ini, bersama saya sudah hadir anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten yang juga fraksi PKS dan juga dapilnya Kota Serang, yakni Bapak Haji Juheni Emrois MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat dan selalu semangat tentu saja Bapak juga ya. Alhamdulillah, semangat terus. Iya, baik. Kita tahu dan kita juga kenal Bapak ini termasuk anggota Dewan yang boleh dibilang paling aktif mendorong pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Karena Kota Serang juga termasuk dapil Bapak, begitu ya. Terbukti juga banyak mega proyek infrastruktur di Provinsi Banten yang berada di Kota Serang. Menurut Bapak, mengapa alasannya? Ya, pertama memang Kota Serang ini sebagai ibu kota Provinsi Banten harus ada perbedaan dari wilayah-wilayah lain. Wilayah baru dalam pengertian sebagai wajah Provinsi Banten itu sebetulnya adalah Kota Serang, dan itu belum begitu nampak. Ya, selama hampir 25 tahun lebih Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten, ini perkembangan infrastrukturnya masih belum optimal. Meskipun ini progresnya terus menanjak, ya, meningkat terus gitu. Tapi belum optimal. Belum optimal. Gitu. Kenapa belum optimal? Ya kita lihat misalnya dari jalan utama saja, jalan Pakupatan, Palima. Itu kan masih belum menjadi belum selesai pembangunannya, ya. Nah ini juga kita selalu mendorong ke Pemprov, ya, Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk segera menyelesaikan jalan Pakupatan Palima ini agar menjadi mercusuar jalan utama Provinsi Banten, ya, dari tol Serang Timur menuju ke KP3B itu cepat gitu ya. Kalau jalan infrastruktur dari Palima ke Pakupatan itu sudah selesai semuanya. Ini kan belum selesai. Lalu menurut Bapak, apa yang betul-betul masih menjadi PR di tengah ibu kota kita yang menjadi kewenangan Provinsi Banten? Ya, kebetulan saya ketika reses itu selalu mendapatkan masukan dari masyarakat, dan ini menjadi tema utama saya ketika kita bicara dengan Pemprov, ketika bicara dengan Pemkot untuk membenahi Kota Serang. Ada banyak PR Kota Serang yang sebagai ibu kota provinsi harusnya sudah selesai. Misal di Kota Serang ini masih terjebak banjir. Ada puluhan titik kalau nggak salah menurut Pemkot ini sekitar 28 titik ya, atau bisa jadi lebih ya. Itu titik-titik banjir di Kota Serang. Nah ini belum selesai ya. Warga sering mengeluh ke anggota dewan, juga tidak terkecuali kepada saya sebagai perwakilan mereka untuk mengatasi banjir di perumahan-perumahan mereka. Ini harus segera diatasi gitu ya. Dan yang sebetulnya kita juga sebetulnya punya resources untuk mengatasi banjir itu. Misal Kali Cibanten, ya kan? Itu kali yang sangat potensial untuk diarahkan air dari pusat Kota Serang agar segera menuju ke arah Kali Cibanten, sehingga
banjir itu bisa terselesaikan. Oke, sebelum kita membahas jauh tentang banjir, saya mau sedikit mengulik terkait Jalan Pakupatan Palima. Ya, memang itu kewenangan Provinsi Banten. Betul. Sampai saat ini mungkin Bapak tadi juga sudah menjelaskan belum selesai begitu ya. Nah, bagaimana dorongan dari Komisi 4 perihal jalan ini, Pak? Terus kita selalu dalam rapat-rapat dengan Dinas PUPR ya, dengan Komisi 4 itu selalu kita pertanyakan. Anggarannya seperti apa, pembebasan lahannya sampai mana? Karena itu kan terkendala di situ. Kendala di pembebasan lahan. Di pembebasan lahan. Ya, kita juga berharap kepada masyarakat untuk sebetulnya kalau masyarakat sih yang saya sering ada aspirasi dari mereka segera dong dibebaskan gitu kan. Gitu. Nah, ini juga kalau lama-lama itu nilai pembebasan lahannya juga akan meningkat gitu. Oleh karena itu segeralah kita alokasikan untuk pembebasan lahan. Kendalanya ini ada di masyarakat yang memang tidak membebaskan atau anggarannya? Pastinya tuh di anggaran. Di anggarannya. Kebutuhannya berapa sih, Pak? Persisnya mungkin Dinas PUPR yang mengetahui ya, karena itu kan dia harus ngecek luasannya, volumenya, kemudian nilai tanahnya juga, kan mereka yang rinci memiliki. Kalau Komisi 4 sendiri menargetkan tidak ini selesai kapan begitu? Kita sih menargetkan agar segera selesai ya. Mungkin meskipun tidak bisa 2-3 tahun ya, artinya dalam masa kepemimpinan Pak Andreas Wadi misalnya itu selesai. Artinya 2026 pun belum tentu akan selesai kalau begitu, Pak? Belum tentu selesai, karena anggarannya besar, besar sekali. Iya. Cukup besar ya? Cukup besar. Sedangkan mungkin kondisi keuangan ada opsi pajak tadi dan lain-lain. Ada opsi pajak, ada pengurangan TKD, efisiensi, efisiensi segala macam. Kita sebetulnya memaklumi. Cuman kita ini agak dalam tanda kutip teledor ya. Udah 25 tahun masalah jalan yang sangat urgen menjadi mercusuar Provinsi Banten itu kok terabaikan dalam tanda kutip ya. Gitu. Padahal ini udah 25 tahun loh. Padahal kalau kita per tahun misalnya kita cicil aja ya untuk pembebasan lahannya apakah itu per 500 meter gitu ya. Per tahun. Sehingga selesai gitu. Berarti yang salah ada di mananya, Pak? Kalau memangnya tadi Bapak bilang harusnya dicicil itu bisa selesai, tapi juga sampai saat ini belum selesai. Jadi kita tidak harus mencari siapa yang salah. Ya, sekarang ini kita dorong agar Pemprov memperhatikan masalah yang sangat strategis ya. Di sana ada Polda, ada RSUD Banten, ada kantor-kantor yang sangat strategis, itu harusnya sudah selesai. Baik, menurut Bapak sendiri kenapa infrastruktur termasuk jadi salah satu layanan dasar prioritas selama ini dalam setiap pemerintahan dimanapun? Harusnya prioritas. Betul. Dan anggarannya juga kalau kita melihat di Provinsi Banten 3 terbesar dari 2 terbesar. Ya, kan? Termasuk kesehatan, pendidikan ya? Pendidikan yang paling besar, Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur. Ya. Tahun lalu 2024 ya 2025 itu PUPR tuh kalau nggak salah anggaran 1,1 ya triliun gitu. Jadi kemungkinan ini ada pengurangan yang signifikan karena adanya TKD, karena adanya opsi pajak tadi gitu. Ada ya, saya kira wajar lah gitu. Tapi tetap harusnya dioptimalkan. Harusnya dioptimalkan. Baik, menurut Bapak sendiri dilihat secara umum, sudahkah pembangunan khususnya infrastruktur di 8 kabupaten kota ini sudah merata, Pak? Kalau merata mungkin belum ya. Ya. Tapi kita melihat pembangunan Provinsi Banten ini bukan masalah rata atau tidak rata. Tapi kita melihat mana wilayah yang sangat membutuhkan secara prioritas, gitu kan? Nah, oleh karena itu kan ada pembahasan skala prioritas ya. Mana yang sangat membutuhkan sekali kita angkat. Misal wilayah Pandeglang, wilayah Lebak, ya. Meskipun saya dapilnya Kota Serang, tapi kita tetap melihat wilayah yang memang bukan terbelakang ya.
kurang dari sisi PAD-nya, dari sisi APBD-nya, kita bantu. Gitu. Dan alhamdulillah di Komisi 4 itu kita sudah mengarahkan ke sana, misal tentang rumah tidak layak huni, ya, memang kebutuhannya sangat besar, ya. Yang terdata saja rumah tidak layak huni itu menurut Dinas Perkim itu sekitar 8.000-an yang terdata, terverifikasi begitu ya? Terverifikasi oleh kabupaten kotanya. Sedangkan pengajuan, jauh lebih besar lagi. Padahal kita membangun Rutilahu itu baru sekitar puluhan sampai ratusan. Nah ini yang masalah kita, lagi-lagi adalah masalah anggaran. PR-nya sebenarnya banyak sekali, apalagi terkait infrastruktur ya. Kalau menurut Bapak Kota Serang sendiri, Pak, seberapa besar kebutuhannya untuk infrastruktur? Kalau besar ya, tapi kita jangan melihat besarnya. Kita selesaikan satu persatu. Ya tadi seperti jalan Palima, Pakupatan, terus jalan Sempu Dukuh Kawung, yang itu kan sekarang alhamdulillah sedang progres bagus ya, hampir sampai ke Perapatan Boru. Itu luar biasa, mengangkat perekonomian dan juga jalur yang sangat urgen di situ. Kemudian juga jalur-jalur yang sesungguhnya menjadi macet di Kota Serang, ya, macet di Kota Serang, yang itu mestinya Provinsi Banten ikut andil lah di situ ya, karena misal di wilayah Kebun Jahe, ya kan, di wilayah Kebun Jahe itu kan sering macet di situ. Sering macet, betul. Nah sebetulnya ada jalan-jalan yang menjadi kewenangan Kota Serang. Kalau provinsi masuk, dilebarkan jalannya, itu menjadi jalan alternatif. Sehingga tidak macet yang di perapatan Kebun Jahe itu. Nah hal-hal kayak gitu butuh adanya koordinasi dan inovasi. Sebab kalau tidak ada koordinasi dan inovasi, kemacetan itu akan selalu tidak teruraikan. Dan yang rugi adalah masyarakat, Pemprov, dan juga Pemkot. Gubernur dan wakil gubernur kita ini kan dari Partai Gerindra dan PKS, sama juga dengan di Kota Serang begitu ya, wali kotanya Gerindra dan juga wakilnya PKS. Lalu apakah ini menjadi momen yang mungkin perhatian ke Kota Serang tuh jauh lebih besar atau dianak-emaskan, atau seperti apa seharusnya, Pak? Jadi gini, meskipun gubernur dan wali kota beserta wakilnya itu adalah dari Gerindra dan PKS, tapi ketika sudah dilantik menjadi gubernur, wakil gubernur, menjadi wali kota dan wakil wali kota, dia adalah milik masyarakat Banten, dia adalah milik masyarakat Kota Serang. Jadi nggak ada istilah ini anak emas, ini anak tiri atau gimana ya dalam pembangunan. Kita ada skala prioritas, gitu, skala prioritas. Jadi kalau memperhatikan Kota Serang itu bukan karena Kota Serang anak emas, bukan karena dari partai yang sama, gitu, bukan, tapi karena memang kebutuhan. Kebutuhan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Nah itu layak untuk dibenahi infrastrukturnya, layak menjadi ketika orang datang ke Banten, ibu kotanya Kota Serang tuh, ya. Memang Banten gitu kan? Banten memang layak jadi provinsi yang maju dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan perlu perhatian dari provinsi Banten, bahkan dari nasional. Gitu. Jalan-jalan nasional itu jangan sampai kayak jalan nasional yang nggak terperhatikan gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Sehingga PR-PR di Kota Serang yang tidak bisa diatasi oleh Pemkot, oleh pemerintah Kota Serang, layaknya Provinsi Banten itu memprioritaskan. Lalu bagaimana selama ini Bapak melihat sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota? Saya kira selama ini cukup lumayan, ada peningkatan. Maksudnya komunikasi itu mudah-mudahan tidak ada sekat-sekat ya, gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau saya sih mengutamakan komunikasi itu jangan terlalu resmi-resmi amat. Sebab kalau resmi itu ada banyak gimmicknya, gitu.
Kita sih ingin ya misalnya gubernur, wali kota ngopi pagi atau sarapan bareng ya, sambil membahas masalah masyarakat yang menjadi perhatian publik, itu dibahas bersama sehingga ada solusi yang real gitu untuk apa namanya kepentingan masyarakat Kota Serang dan Provinsi Banten. Oke. DPRD sendiri kan juga punya fungsi pengawasan. Betul. Bagaimana Bapak mengawasi terkait hal ini, infrastruktur di Kota Serang? Ya, kalau pengawasan sih insya Allah selama ini kita terus ya apa namanya melakukan pengawasan baik di dalam apa namanya rapat-rapat dengan dinas terkait ataupun teriak melalui media. Gitu kan. Ini juga adalah salah satu media bentuk pengawasan kita bicara di media atau di bahkan WA juga kan bentuk pengawasan. Betul. Kepala dinas langsung kita ini tolong dong ada aspirasi dari masyarakat, tangani banjir, ini dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga Pak, salah satu program utama dari Andra Soni dan juga Pak Denwiati ini kan ada Bang Andra, ya bangun jalan desa sejahtera, dan kita tahu masih banyak mungkin di kelurahan-kelurahan di Kota Serang ini yang butuh perhatian. Menurut Bapak seperti apa? Beberapa hari yang lalu kami fraksi PKS itu silaturahim ke Pak Gubernur Banten. Memang salah satu program beliau itu adalah Jalan Bang Andra. Nah, Jalan Bang Andra ini adalah diperuntukkan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Banten. Oh, tidak termasuk kota? Terkecuali Kota Serang. Terkecuali? Berarti Kota Serang istimewa? Ya, kenapa? Karena dia sebagai ibu kota provinsi. Itulah ada mungkin kalau dibilang keistimewaan seperti itu. Memang Kota Serang tidak seperti kota-kota lain di Tangerang ya, yang PAD-nya cukup bagus dan kemampuan wilayahnya sudah maju lebih dahulu daripada Kota Serang. Oleh karena itulah Provinsi Banten memberikan perhatian khusus untuk Jalan Bang Andra ini gitu, untuk menjadi penanganan beliau. Oke. Dan ini sudah mulai disentuh kelurahan-kelurahan di Kota Serang ini? Semoga ya. Semoga, karena kan Bang Andra ini kan baru dilantik kan 7 Februari. Nah, mungkin kita ketahui nanti Desember ini berapa jalan Bang Andra di Kota Serang, nanti kita akan tanya ke dinas gitu. Kemudian 2026 nanti kita akan tanya juga ke dinas. Dinas PUPR, berapa jalan Bang Andra di Kota Serang, kan gitu. Sebagai kita berhak untuk mengevaluasi, untuk menanyakan program beliau, kita dukung sepenuhnya karena ini untuk kemaslahatan masyarakat luar biasa. Baik, saya sih mendorong Kota Serang dan Provinsi Banten ini untuk melakukan pelebaran jalan yang menjadi kewenangan Kota Serang menjadi jalan alternatif supaya mengurangi macet. Contoh, di Pasar Lama, itu kan pusat ekonomi yang menjadi sangat luar biasa, macet terutama Ramadan. Betul. Itu sebetulnya bisa diatasi kalau jalan-jalan di sekitar Pasar Lama itu ada pelebaran jalan, misal di Pekarungan, ya kan, dilebarin, ya. Jadi dari arah Lontar itu kalau mau ke Pasar Rawu nggak perlu lewat Pasar Lama, atau kalau mau ke Semen nggak perlu lewat Pasar Lama, lewat Pekarungan, menghindari kemacetan. Atau dari Lontar ke Kidemang itu dijadikan jalan provinsi lah misalnya. Kan itu penghubung antara jalan nasional dengan jalan provinsi. Betul. Gitu. Nah itu saya menganjurkan agar Pemkot mengajukan jalan-jalan seperti itu untuk dijadikan jalan provinsi. Nah, kalau sudah jalan provinsi itu akan ada pelebaran jalan.
Berarti memang harus ada pengajuan dulu dari Pemkot Serang. Dari Pemkot Serang. Kota Serang. Iya, berarti tapi ini belum ada pengajuan berarti khusus yang tadi Bapak. Nanti kita evaluasi. Saya sudah menyampaikan itu dalam reses yang sebelumnya. Nah, ini juga nanti besok insya Allah kita akan bertemu dengan Pemkot Kota Serang. Nanti akan saya tanyakan, sudah belum diajukan ini ke Pemprov Banten menjadi jalan Pemprov. Sehingga kalau jadi jalan Pemprov akan melakukan pelebaran jalan gitu. Sehingga itu menjadi alternatif. Sehingga Kota Serang tuh enggak sumeng gitu ya. Jalannya lebar gitu. Kalau kita melihat di kota-kota di beberapa negara, di negara-negara maju, itu jalan-jalan gangnya tuh lebar-lebar gitu. Baik, Pak, pembangunan infrastruktur yang masif khususnya jalan tentu mungkin tidak akan ada artinya kalau terjadi banjir yang terus-menerus. Termasuk di Kota Serang juga kan sering kali ada genangan-genangan air di beberapa titik ataupun juga banjir. Bagaimana Bapak mengomentari hal ini? Itu yang selalu saya teriakan gitu untuk di Provinsi Banten maupun di Kota Serang. Nah, terutama saya di Provinsi Banten ini menyayangkan Dinas PUPR terkait dengan anggaran penanganan banjir ini masih sedikit. Nah, untuk 2026 ini belum tahu berapa anggarannya untuk SDA ya. 2024 saja yang anggarannya 1,1 triliun itu untuk SDA-nya sangat sedikit. Kurang lebih 10% dari anggarannya. Jadi 135 miliar itu pun dibagi 8 kabupaten kota dan Kota Serang sangat sedikit berapa titik gitu dapatnya. Nah, jadi ini belum optimal. Nah, saya sih berharap Pemprov Banten itu membuat studi terkait dengan penanganan kota banjir bersama PUPR Kota Serang gitu. Jadi mereka membuat perencanaan penanganan banjir di Kota Serang. Gitu. Dan harus segera tertangani banjir di tengah kota begitu ya, Pak. Pak, kita tahu salah satu tugas anggota dewan adalah menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya melalui reses. Dan kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu juga Bapak menyelenggarakan reses. Apa yang paling banyak dikeluhkan dari masyarakat di dapil Bapak? Ya, pertama saya di Komisi 4 bidang infrastruktur. Dan masyarakat alhamdulillah sudah banyak yang mengetahui saya di bidang Komisi 4 dan infrastruktur. Di beberapa tempat, beberapa perumahan itu alhamdulillah sudah banyak kita membantu masyarakat untuk menangani jalan lingkungan. Ini yang banyak disuarakan oleh masyarakat. Pak, ini kami berapa titik nanti dibantu jalan lingkungannya gitu. Kan kita palingnya 1 titik ya kan dalam 1 RW ya maksimal 2 titik gitu. Wah, apa ini lama amat? Ya memang saya bilang anggarannya seperti itu adanya. Kita syukuri aja dulu gitu. Dan yang sudah kita bantu itu subhanallah mereka banyak berterima kasih terhadap Pemprov ya, terhadap Gubernur atas alokasi anggaran jalan lingkungan, apalagi ditambah jalan Bang Andra, wah itu oke banget. Oke, selain infrastruktur mungkin ada lagi yang dikeluhkan oleh masyarakat Pak? Sebetulnya banjir itu yang menjadi utama ya. Banjir jadi utama. Jadi dari 28 titik banjir di Kota Serang ini harus segera tertangani. Nah, dari tahun ke tahun berapa titik yang sudah? Nanti juga saya akan tanya ini Pemkot. Ya, berapa titik sih dari 28 tahun lalu yang disampaikan ke kami ya, ini sudah teratasi. Mudah-mudahan sih sudah berkurang gitu. Baik. Pak, dari banyaknya aspirasi tadi yang disampaikan lewat Bapak begitu. Kemudian bagaimana dijadikan acuan agar Pemprov ini merealisasikannya? Sebetulnya kita melihat dari anggaran ya. Sebab kalau anggarannya kecil itu berarti nonsen aja kita mengatakan banjir telah diatasi, karena mau diatasi pakai apa kalau tidak ada anggarannya gitu. Nah, sebetulnya kita juga mendorong Pemprov untuk berkoordinasi dengan balai ya, karena ada beberapa sungai yang itu menjadi kewenangan
Pusat. Pusat. Ini yang agak repot juga kita. Nah itu harus koordinasi. Contoh lagi di Bumi Agung Permai, ya. Itu sekarang banjirnya lebih lancar. Tinggi. Oh, lebih lancar. Lebih lancar. Lebih lancar tuh maksudnya? Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat mendapatkan banjir, lebih lambat surut. Kenapa lebih cepat? Ya, beberapa bulan yang lalu Pemkot menertibkan saluran di Pasarawu. Itu kan menjadi lancar tuh. Iya, betul. Datangnya dari Pasarawu, ya kemana-mana, salah satunya ke Bumi Agung. Nah, Bumi Agung ini terkendala kenapa? Karena jalan gorong-gorongnya itu terkendala kecil di di jalan tol. Nah, ini sudah tahu dinas PPR, cuman harusnya koordinasi dengan pihak jalan tol. Gimana caranya ini supaya segera ditangani. Kalau itu diperbesar diameternya itu insya Allah akan banyak membantu menangani banjir di sekitar Kelurahan Unyur. Oke. Gitu. Bapak kan juga di legislatif ini boleh dibilang sudah beberapa kali periode begitu Pak ya. Tentu Bapak melihat di langsung provinsi 2 periode. 2 periode. Baik. Beberapa tuh maksudnya lebih dari 1, berarti 2 periode. Baik. Beberapa kali juga tentu Bapak langsung terjun ke tengah masyarakat. Dari beberapa tahun belakangan mungkin dari keinginan dan kebutuhan masyarakat juga berbeda-beda. Yang paling urgent mereka yang paling butuhkan tuh apa sih Pak? Ada umumnya di Provinsi Banten. Selain infrastruktur itu adalah pendidikan. Kita memang masih membutuhkan sistem pendidikan yang baik, ya, penerimaan anak-anak sekolah. Kan kita melihat ada berapa jumlah SMA negeri dan swasta di Kota Serang. Yeah. Ada berapa jumlah SMP negeri dan swasta di Kota Serang. Itu tidak sebanding. Jadi lulusan SD di Kota Serang yang terserap di SMP negeri Kota Serang dan SMP swasta Kota Serang itu tidak seimbang. Jumlah SD dan jumlah SMP kan nggak sama. Iya, lebih banyak SD. Lebih banyak SD. Begitu juga jumlah SMP dengan jumlah SMA di Provinsi Banten ini lebih banyak SMP. Nah, kemana mereka itu? Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama Provinsi Banten. Ya. Nah, alhamdulillah Bang Andra ada program sekolah gratis untuk yang swasta. Nah, ini perlu ditingkatkan. Karena ini kewajiban pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pemerintah tidak menganggarkan untuk pendidikan lebih besar, ada anak-anak Provinsi Banten yang tidak sekolah karena terkendala biaya, siapa yang berdosa? Pemerintah. Karena pemerintah sudah melanggar undang-undang. Dalam tanda kutip ya, gitu. Baik. Terakhir deh Pak, menurut Bapak nih sebesar apa sih perhatian gubernur dan wakil gubernur? Yang kedua dong. Oh, yang kedua. Yang kedua. Satu doang pendidikan. Yang kedua adalah pengangguran. Oh, masih ada pengangguran. Baik. Ini yang kita anggota dewan kesulitan. Ya bukan saya aja, semua anggota dewan. Saya tanya-tanya di teman-teman yang reses tuh, apa sih anunya? Pemberdayaan ekonomi, UMKM, mereka minta modal. Saya sudah sampaikan waktu silaturahmi kemarin ke Pak Gubernur, kita bisa nggak ya memberikan dalam aspirasi kita memberikan modal kepada mereka, gitu kan? Anggaran lah kan mereka butuhnya tuh uang. Modal, walaupun misalnya 2 juta untuk jualan sayur, untuk jualan makanan ringan gitu, atau 5 juta untuk pemuda gitu. Itu ternyata aturan tidak berpihak kepada mereka.
Berarti tadi beberapa yang dikeluhkan selain infrastruktur, ada pendidikan dan juga ada pengangguran. Itu mungkin 3 teratas begitu yang saat ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. Baik, terakhir Pak, mungkin dari Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri menurut Bapak sudah sejauh mana perhatiannya khususnya untuk Ibu Kota Provinsi Banten? Insya Allah Gubernur dan Wakil Gubernur perhatian kepada maksudnya Kota Serang. Ya, khususnya Ibu Kota. Insya Allah kita nggak perlu meragukan. Yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi non formal antara gubernur dengan wali kota, antara gubernur dengan kalau boleh anggota Dewan Dapil Kota Serang. Gitu. Baik. Yang tadi Bapak bilang mungkin ngopi bareng, makan bareng begitu ya. Begitu. Karena ada banyak hal yang tidak gubernur ketahui, anggota Dewan tahu. Gitu. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Karena kita sudah berada di penghujung acara, tentu saja sehat selalu. Dan pemirsa, demikian ngobrol-ngobrol bareng terkait infrastruktur di Ibu Kota Provinsi Banten ini. Saya Nini Khulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.